Berikut adalah cerita dongeng tentang Cinderella. Kisah rakyat Melayu yang mirip dengan cerita Cinderella namun memiliki sentuhan khas budaya lokal. Cinderella dan sepasang kasut ajaib. Di sebuah kampung di pinggir sungai, hiduplah seorang gadis bernama Cinderella. Cinderella memiliki hati yang baik. Meskipun ia hidup dalam kesusahan bersama ibu tirinya dan dua saudara tirinya yang selalu memperlakukannya dengan kasar. Setiap hari, Cinderella harus bekerja keras mencuci baju, memasak, dan membersihkan rumah tanpa mendapat sedikit pun rasa terima kasih. Suatu hari, kerajaan mengadakan pesta besar di istana. Semua gadis muda diundang, karena sang putra raja akan memilih calon istri. Mendengar kabar ini, ibu tiri Cinderella segera mempersiapkan kedua anaknya dengan gaun dan perhiasan yang cantik. Namun, ketika Cinderella meminta izin untuk pergi, ibu tirinya menolak dan mengejeknya, mengatakan bahwa gadis seperti dia tidak pantas berada di istana. Setelah ibu tiri dan saudara tirinya berangkat ke pesta, Cinderella duduk di halaman rumah dan menangis. Tiba-tiba, seorang wanita tua yang bijak muncul di hadapannya. Wanita itu adalah seorang nenek kebayan yang memiliki ilmu sihir. "Apa yang membuatmu sedih, anakku?" tanya nenek kebayan dengan lembut. Cinderella menceritakan semua kesusahannya dan keinginannya untuk menghadiri pesta di istana. Nenek kebayan tersenyum, lalu mengayunkan tongkatnya. Seketika itu, Cinderella berubah menjadi cantik dengan baju kebaya emas yang berkilauan dan sepasang kasut ajaib berwarna perak di kakinya. "Pergilah, Cinderella, tapi ingat, kasut ajaib ini hanya bisa membawamu ke istana hingga tengah malam. Setelah itu, semuanya akan kembali seperti semula," kata nenek kebayan sambil tersenyum. Dengan penuh rasa syukur, Cinderella mengucapkan terima kasih dan berangkat ke istana. Saat ia tiba, semua orang terpesona melihat kecantikannya. Bahkan saudara tirinya sendiri tidak mengenalinya. Putra raja langsung jatuh hati dan mengajak Cinderella menari sepanjang malam. Namun, ketika jam hampir menunjukkan tengah malam, Cinderella teringat peringatan nenek kebayan dan buru-buru meninggalkan pesta. Dalam kekacauan itu, satu kasutnya terlepas di tangga istana. Cinderella terus berlari tanpa menoleh lagi. Keesokan harinya, putra raja memutuskan untuk mencari gadis yang telah memikat hatinya. Dengan membawa kasut perak yang tertinggal, ia berkeliling kampung, mencoba mencari pemilik kasut tersebut. Banyak gadis mencoba memakainya, termasuk kedua saudara tiri Cinderella, namun tak ada yang cocok. Akhirnya, putra raja tiba di rumah Cinderella, meski ibu tiri dan saudara tirinya mencoba menghalangi. Cinderella tetap diberi kesempatan untuk mencoba kasut itu. Ketika kasut ajaib itu pas di kakinya, putra raja tahu bahwa dialah gadis yang dicarinya. Cinderella kemudian dibawa ke istana, di mana ia menikah dengan putra raja dan hidup bahagia. Sementara itu, ibu tiri dan saudara tirinya hanya bisa menyesali perlakuan mereka selama ini. Begitulah kisah Cinderella, gadis berhati mulia yang akhirnya menemukan kebahagiaan karena kesabarannya. Baik, berikut adalah kisah dongeng tentang persahabatan. Sahabat sejati, kisah si kancil dan si burung pipit. Di sebuah hutan yang hijau dan damai, hiduplah seekor kancil yang cerdik dan burung pipit yang lincah. Mereka berdua bersahabat baik. Setiap pagi, mereka akan berjalan-jalan bersama menyusuri sungai, bermain di antara pepohonan, dan bercanda di tengah padang rumput. Suatu hari, saat mereka sedang berjalan-jalan, mereka melihat buah mangga besar tergantung di pohon tinggi. Buah itu terlihat sangat lezat, namun terlalu tinggi untuk dijangkau kancil. Si kancil mencoba meloncat, tapi tetap tidak bisa meraihnya. Melihat sahabatnya kesulitan, burung pipit berkata, "Jangan khawatir, kancil. Aku akan terbang dan memetiknya untukmu." Dengan sayap kecilnya, burung pipit pun terbang dan mematuk buah mangga hingga jatuh ke tanah. Kancil sangat senang dan berterima kasih kepada pipit. "Kamu memang sahabat sejati, Pipit," kata kancil. "Aku tidak tahu apa yang bisa kulakukan tanpa kamu." Beberapa hari kemudian, giliran pipit yang membutuhkan bantuan. Sayapnya terluka karena tersangkut di semak berduri. Pipit pun tak bisa terbang untuk mencari makanan. Kancil yang cerdik segera mencari daun dan buah-buahan yang bisa dimakan pipit. Setiap hari, kancil mengantarkan makanan untuk sahabatnya hingga sayap pipit sembuh. "Terima kasih, kancil. Kamu benar-benar sahabat yang baik," kata pipit ketika akhirnya ia bisa terbang kembali. "Kita memang diciptakan
untuk saling membantu dan mendukung. Sejak saat itu, Kancil dan Pipit semakin erat bersahabat. Mereka saling membantu, berbagi, dan menjaga satu sama lain dalam suka maupun duka. Persahabatan mereka mengajarkan bahwa sahabat sejati selalu ada di saat-saat sulit dan selalu tulus membantu tanpa pamrih. Dan hutan itu terus menjadi tempat yang damai, penuh dengan kebaikan dan persahabatan yang indah antara Kancil dan burung pipit. Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan bernama Langit Biru, hiduplah seorang putri yang sangat cantik bernama Aisyah. Kecantikannya tidak hanya terletak pada wajahnya, tapi juga pada hatinya yang baik dan penyayang. Putri Aisyah dikenal sangat perhatian terhadap rakyatnya setiap hari. Dia berjalan-jalan di desa-desa, mendengarkan keluhan rakyat, dan membantu mereka semampunya. Namun, ada satu misteri besar yang menyelimuti kerajaan Langit Biru. Setiap bulan purnama, sebuah burung raksasa yang disebut burung api akan datang dan terbang di atas kerajaan, menyebabkan kekacauan dan ketakutan. Burung itu adalah makhluk mitos yang dikatakan memiliki kekuatan untuk mengendalikan api. Setiap kali burung api muncul, kebakaran akan terjadi di hutan-hutan dan desa-desa sekitar, menghanguskan apa saja yang ada di jalannya. Gak ada yang tahu bagaimana cara mengusirnya atau menghentikan serangannya. Suatu hari, Putri Aisyah bermimpi. Dalam mimpinya, ia bertemu dengan seorang wanita tua berpakaian putih yang memberitahu bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan burung api adalah dengan mencari bunga es, bunga yang hanya mekar di puncak gunung tertinggi di dunia. Namun, perjalanannya tidak akan mudah, karena gunung itu dijaga oleh roh-roh penjaga alam yang akan menguji siapapun yang berani mendaki. Tanpa ragu, Putri Aisyah memutuskan untuk pergi mencari bunga es. Ia meminta izin kepada ayahnya, Raja Langit Biru. Awalnya, Raja menolak karena ia tak ingin putrinya dalam bahaya. Namun, melihat tekad putrinya, Raja akhirnya mengizinkan Aisyah pergi dan memberinya seorang pengawal bernama Malik, kesatria paling setia di kerajaan. Mereka memulai perjalanan yang panjang dan penuh rintangan. Di tengah perjalanan, mereka harus melewati hutan lembah gelap yang dihuni oleh binatang buas dan roh-roh hutan. Di sana, Malik terluka ketika melindungi Aisyah dari serangan serigala. Aisyah merawat Malik dengan penuh perhatian, menunjukkan betapa besar kasih sayangnya. Mereka terus melanjutkan perjalanan meski harus menghadapi cuaca ekstrim, hujan badai, dan jurang-jurang yang berbahaya. Setelah berbulan-bulan perjalanan, mereka akhirnya tiba di kaki gunung salju abadi. Sesuai ramalan, roh-roh penjaga alam muncul untuk menguji Aisyah. Roh pertama, roh angin, menguji kesabaran Aisyah dengan angin badai yang dahsyat. Namun, Aisyah tetap tenang dan sabar, tidak menunjukkan ketakutan sedikitpun. Roh kedua, roh api, menguji keberaniannya dengan api yang membara. Aisyah melangkah maju tanpa ragu, menunjukkan bahwa hatinya benar-benar pemberani. Roh terakhir, roh air, menguji ketulusannya dengan menanyakan alasan ia mencari bunga es. Aisyah menjawab dengan jujur bahwa ia ingin menyelamatkan rakyatnya dari bencana burung api. Melihat ketulusan Aisyah, roh-roh itu membiarkan dia dan Malik melanjutkan pendakian mereka. Di puncak gunung, mereka menemukan bunga es yang indah, mekar di tengah salju. Bunga itu memancarkan cahaya biru yang menyilaukan, dan ketika Aisyah menyentuhnya, bunga itu berubah menjadi kristal kecil yang dingin. Mereka kembali ke kerajaan dengan bunga es dan menunggu kedatangan burung api. Saat burung api datang dan mulai menerbangkan api ke seluruh negeri, Aisyah mengangkat kristal bunga es ke langit. Sinar biru yang kuat memancar dan memadamkan api. Dari burung api, burung itu terjatuh dan menghilang, tidak pernah muncul lagi. Kerajaan Langit Biru pun kembali damai. Raja dan rakyatnya memuji keberanian dan ketulusan hati Putri Aisyah. Dari hari itu, Aisyah dikenal sebagai pahlawan kerajaan, dan bunga es diletakkan di tempat terhormat di istana untuk dikenang. Putri Aisyah dan Malik hidup bahagia, tidak hanya sebagai penguasa, tetapi juga sebagai sahabat sejati bagi rakyat mereka. Selamat tidur adik-adik.